maknanya adalah mendoakan. Ya, mendoakan Nabi kita Muhammad alaihissalam. Mendoakan dengan kemuliaan, mendoakan dengan kebaikan, mendoakan dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala agar selalu senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, maka di antara maknanya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Baik. Maka kalau di sana ada pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di antara pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang begitu kita syukuri dan kita inginkan sekali, bahkan ya, itu apa? Dunia. Ya enggak Bapak? Kalau Allah sudah kasih dunia kepada kita, Masya Allah senangnya hati. Ya, kalau Allah bukakan pintu-pintu dunia kepada kita, ya kita akan berbahagia. Tetapi kita kadang-kadang lupa ada satu hal yang jauh lebih besar daripada dunia. Itu apa? Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka pujian mengandung keridhaan Allah. Pujian mengandung perwalian dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian artinya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Pujian artinya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, meninggikan kita. Jelas ini jauh lebih besar, jauh lebih bermanfaat, dan pada hakikatnya jauh lebih kita butuhkan daripada dunia-dunia yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Ya, maka dengan kita bersalawat kepada Nabi, ini akan menjadi sebuah perjualbelian yang begitu menguntungkan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membayar salawat kita dengan salawat darinya sebanyak 10 kali. Ya. Baik, jelas hati akan terjaga, hati kita akan merasakan ketenangan, hati kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya, maka bersalawatlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan hadis ini pun diriwayatkan oleh yang selain dari Imam Muslim rahimahullah taala. Ya. Kata penulis di sini ayat 10 salawat. Baik, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan 10 kali salawat. Wa dzalika li anna al-hasanah bi 10 amsalha. Ya. Adik-adik gak ribut ya. Terdengar soalnya qadarullah. Tadi. Sampai mana tadi? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya pembalasan dari salawat itu 10 kali lipat. Ya. Kata penulis kenapa? Karena yang namanya kebaikan itu bi 10 amsalha. Minimalnya adalah 10 kali lipat. Ya, satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Ini sudah menjadi rumusan. Para jamaah sekalian, setiap amalan soleh itu minimal sekali Allah balasnya berapa? 10 kali lipat. Ya. Membaca Al-Qur'an satu huruf nilainya 10 huruf, 10 pahala. Ya. Kita sholat satu hari berapa waktu? 5 waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan 50 waktu bagiku. Ya, 10 kali lipat. Jadi kalau kita satu hari satu malam sholat 17 rakaat, berarti itu sama dengan 170 rakaat. Ya. Baik, 10 kali lipatnya. Ya, maka dari itu jangan sampai kita melewatkan setiap kebaikan-kebaikan. Maka sama, sholawat pun minimalnya Allah akan balas 10 kali lipatnya. Baik. Li'anna al-hasanata bi'ashri amsalha wa salatu 'ala an-nabi min a'zamil hasanat. Dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan di antara kebaikan yang paling besar. Ya, sudah barang tentu pasti Allah akan balas dengan minimal 10 kali lipatnya. Qala Ibnu al-Arabi in qila qala Allah ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha. Ya, maka ini semua berdasarkan kepada hadis kepada ayat yang di dalam surah Al-An'am ayat ke-160, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Ya. Kalau ada orang yang berkata, "Fama faidatu hadzal hadits?" Apa faidah dari hadis ini? Qulna a'zam faidah wa dzalika anna al-Qur'an iqtala anna man jaa'a bi hasanatin tadha'af 10. Ya. Lalu kenapa disebutkan lagi di dalam hadis? Ya. Padahal sudah diumumkan dalam Al-Quran, pokoknya setiap kebaikan 10 kali lipat. Baik. Kenapa di dalam hadis ini disebutkan kembali? Maka disebutkan lagi
untuk menjelaskan betapa besarnya keutamaan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan dikali lipatkannya setiap kebaikan menjadi 10 kali lipat. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hasanah bimuqtadal Quran an yu'tiya 10 darajatin fil jannah. Ya. Maka salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah kebaikan yang sebanding dengan Al-Quran. Ya, atau bukan sebanding ya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, di mana mereka yang melaksanakannya akan mendapatkan peninggian derajat sebanyak 10 derajat. Di mana itu? Di dalam surga. Ya. Fa akhbaru anna Allah Ta'ala yusalli 'ala man shalla 'ala rasulih 'ashra. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada mereka yang bersalawat kepada nabinya sebanyak 10 kali. Baik. Ya, artinya apa? Kalaulah dengan membaca Al-Qur'an kita ditinggikan 10 derajat di dalam surga. Ya. Maka salawat ini baik kata Ibnu Arabi memiliki bandingan yang sama dari sisi keutamaannya. Ya, dari sisi keutamaan yang didapatkan. Ya, dari sisi keutamaan yang didapatkan. Kenapa? Karena bersalawat sendiri merupakan perintah apa? Perintah Al-Quran. Ya. Apa ayatnya Pak? Ya ayyuhalladzina amanu sallu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, ya, sering kita dapatkan ya ayat ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada Nabi. Maka dari itu wahai sekalian orang yang beriman, maka bersalawatlah kepadanya dan doakanlah keselamatan ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya. Maka ini selaras ya perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Demikian pula hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaannya ya. Kenapa diulang? Pengulangan dalam hadis di dalam ayat kemudian diulang di dalam hadis untuk menjelaskan keutamaan yang bertambah. Ya, keutamaan yang lebih besar lagi. Baik ya. Qala al-Iraqi, berkata al-Iraqi, walam yaqtasir ala dhalik hatta zadahu kitabata 'ashrati hasanah wa hutta 'anhu 'ashra sayyi'at wa rafa'u 'ashra darajat kama warada fil ahadits. Ya. Dan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan 10 salawat ternyata itu bukanlah pembatasan. Ya, bukan hanya itu saja. Mereka yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 10 kebaikan. Selain dibalas 10 salawat, mereka mendapatkan 10 kebaikan. Karena satu kebaikan bersebanding dengan 10 kebaikan. Keumuman hadis ayat. Wa hutta anhu asyru sayyi'at. Kemudian akan dihapuskan darinya 10 keburukan. Dosa-dosa dihapuskan 10 dengan sekali kita bersalawat. Ya. Wa rafa'ahu asyra derajat. Dia akan diangkat, ditinggikan di dalam surga sebanyak 10 derajat. Kama warada fil ahadits. Sebagaimana hal ini datang di dalam banyak sekali riwayat-riwayat hadis. Baik ya. Maka ini kesamaannya ya, atau di sini ada apa? Ada kesamaan antara Al-Qur'an dengan hadis-hadis yang ada. Menunjukkan bahwasanya sholawat itu betul-betul bertambah lagi keutamaan. Ya. Bukan hanya sebagaimana yang tadi kita sebutkan, pembalasan sholawat, demikian pula mendapatkan penghapusan dosa dan akan mendapatkan pula apa? Peninggian derajat di dalam surga. Minha, di antara hadis-hadis tersebut, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Anas bin Malik termasuk di antara sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibunya beliau siapa? Ada yang tahu? Ibunya beliau adalah wanita yang mendapatkan mahar terbaik di dalam agama Islam. Ada yang tahu? Ummu Sulaim. Ya. Ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya adalah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Seorang sahabat, ya seorang sahabat yang mulia. Baik. Ummu Sulaim
dulu memiliki suami, ya ayahnya Anas, yaitu namanya Malik ibn siapa saya lupa ya. Baik. Yang pasti Malik ini bukanlah seorang muslim, ya, sehingga berpisahlah mereka, ya, karena Ummu Sulaim telah menjadi seorang muslimah. Baik. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, ya, di Madinah ada seorang laki-laki kaya, tampan, terpandang, yang seorang yang besar, tapi seorang kafir. Siapa dia? Abu Talha, ya, Al-Ansari. Sehingga ketika mendatangi Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, berkata Abu Talha, ya, untuk apa? Untuk meminangnya. Kata Ummu Sulaim apa? Ya Abu Talha, inna mithlaka la tu'ab. Ya, wahai Abu Talha, kata Ummu Sulaim, sesungguhnya orang sepertimu itu tidak pantas untuk ditolak. Ya, itu tadi. Ya mungkin kalau kita ingat sekarang, ya, kalau kita tahu sekarang ada orang-orang yang gagah gitu ya, ganteng, sudah begitu kaya raya, punya kedudukan juga, orang terpandang, terhormat, yang kayaknya kalau setiap kali meminang itu gak akan ditolak gitu ya. Baik, mungkin punya gambaran orang-orang seperti ini, Masya Allah. Dan itulah Abu Talha Al-Ansari. Tapi apa kata Ummu Sulaim? Lakinni muslimah wa anta kafir. Akan tetapi aku adalah seorang muslimah dan kau adalah seorang kafir. Baik. Abu Talha bingung dengan ucapan ini dari Ummu Sulaim. Maksudnya apa, wahai Ummu Sulaim? Ya. Apakah engkau menginginkan sesuatu yang banyak dari diriku? Ya. Apakah engkau menginginkan emas, perak? Aku bisa memberikannya, kata Abu Talha. Aku bisa memberikan apa yang kau mau dari harta. Kau adalah seorang yang memiliki harta, kata Abu Talha. Tidak, bukan itu. Ya, bukan itu. Seandainya engkau memang ingin meminangku, kata Ummu Sulaim, ya, maka jadikanlah keislamanmu sebagai maharku. Masya Allah. Itu yang diucapkan oleh siapa? Oleh Ummu Sulaim kepada Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Abu Talha, kalau begitu siapa orang yang bisa membuatku menjadi seorang muslim? Maka Ummu Sulaim mengatakan, datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dikisahkan oleh para sahabat ketika itu, ya, Rasulullah sedang duduk di masjid di dekat-dekat daerah Masjid Nabawi. Ya, maka datanglah Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, sebelum Abu Talha berbicara kepada Rasulullah, ya, mereka melihat wajah Abu Talha sudah bercahaya. Baik. Mereka melihat Abu Talha Al-Ansari, beliau sudah bercahaya. Ya, menunjukkan bahwasanya keislaman beliau itu memang datang dari hati. Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki hidayah di dalam hati seorang Abu Talha. Sehingga belajarlah beliau kepada Rasulullah dan beliau pun masuk ke dalam agama Islam, dan keislamannya dijadikan mahar untuk siapa? Untuk istrinya Ummu Sulaim, ya. Yang mana Ummu Sulaim adalah termasuk di antara wanita-wanita yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Sungguh luar biasa keluarga ini, ya, keluarga yang begitu luar biasa. Abu Talha Al-Ansari selanjutnya beliau menjadi seorang yang begitu berjasa di dalam agama Islam, ya. Di antaranya beliau termasuk di antara kalangan para sahabat yang ikut melindungi Rasulullah SAW ketika perang Uhud, ya. Karena belakangan ternyata diketahui Abu Talha di antara keutamaan beliau, yang bersamaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau pun termasuk di antara pemanah-pemanah yang hebat. Ya, pemanah-pemanah yang hebat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Oleh karenanya Anas bin Malik, ya, beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan tentang Abu Talha ini. Ya, karena Abu Talha ini menjadi, kalau istilahnya kita apa? Menjadi ayah sambung, ya. Baik. Kalau dulu istilahnya ayah tiri, ya. Sekarang mau menjadi ayah sambung. Ayah sambung bagi siapa? Bagi Anas bin Malik, ya, radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, ya, keluarga yang luar biasa. Anas bin Malik kecil diketahui kecerdasannya oleh Ummu Sulaim, ya. Diketahui kecerdasannya oleh sang ibu yang mulia, maka membawa Anas bin Malik kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, putraku ini cerdas, putraku ini punya kebaikan-kebaikan, ya, maka jadikanlah dia sebagai pembantumu agar dia bisa belajar kepadamu dan bisa menyimpan rahasia-rahasiamu. Baik.
ya, maka Anas bin Malik ini termasuk di antara orang yang menyimpan rahasia-rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena hidup di rumah Rasulullah. Ya, beliau terbiasa membawakan air untuk Rasulullah ketika Rasulullah akan buang hajat. Ya, beliau membantu Nabi dan banyak hal. Baik. Maka ini lihat ya, seorang ibu yang mulia di antara yang diberikan oleh mereka kepada putra-putranya apa? Pendidikan yang baik. Ya, pendidikan yang bagus. Baik, pendidikan apa yang baik? Pendidikan agama. Ya, pendidikan dinul Islam. Tahu anaknya cerdas, Ummu Sulaim tidak disuruh belajar cari uang, enggak. Ya, tidak disuruh belajar cari harta, padahal suaminya siapa? Abu Talha, ya, seorang yang kaya raya. Ya, circle-nya para pedagang Madinah ya ketika berada di Madinah. Baik. Dan beliau seorang yang kaya raya. Ya, tetapi anaknya Anas bin Malik diperintahkan oleh ibunya Ummu Sulaim untuk apa? Untuk belajar agama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga beliau menjadi salah satu sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis ya dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali kepada kita. Ya, di dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan man dzukirtu indahu falyusalli alayya. Siapa yang disebutkan namaku di sisinya, maka hendaknya dia bersolawat kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa seseorang bersolawat kepadaku satu kali saja, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Barang siapa seseorang salawat kepadaku satu kali salawat saja, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Wa huttat anhu asyru sayyi'at atau asyru khati'at, ya. Dan akan dihapuskan dari dirinya 10 dosa. Wa rufi'at lahu asyru derajat, dan dia akan diangkat dia sebanyak 10 derajat, yakni di dalam surga. Ya. Tapi ini hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan yang selainnya. Ya, dan ini merupakan hadis yang sahih. Ya, ini merupakan hadis yang sahih. Masya Allah. Satu amalan, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dapat 10 salawat dari Allah. Secara keumuman satu amalan nilainya 10 kali amalan. Jadi satu kali sholawat kita, maka itu seakan-akan kita 10 kali bersolawat. Tapi kita cuma mengeluarkan tenaga, modal cuma satu kali. Sudah begitu dihapuskan 10 dosa. Ya. Sudah begitu bagaimana? Akan diangkat seseorang derajatnya di surga sebanyak 10 derajat. Baik. Ya, maka ini merupakan sebuah keutamaan yang jangan sampai kita melewatkannya. Ya, keutamaan yang begitu besar dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qauluhu, ya, adapun sabda Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam, man dzukirtu indah falyusalli alayya. Siapa yang disebutkan namaku di sisinya, maka hendaknya dia bersolawat kepadaku. Zahirul amr al-wujub. Maka perkara ini secara zahir hukumnya adalah wajib. Ya, wajib bagi kita ketika mendengar nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, bagaimana kita bersolawat? Ya, kita bersolawat. Tapi solawat yang simpel yang selama ini kita sebutkan, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi itu solawat yang simpel. Ya, solawat yang lengkapnya nanti akan kita bahas. Ya, maka setiap kali disebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kita bersalawat dengan mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Maka ini merupakan wajib. Ya, berdasarkan kepada sabda Nabi, fal yusalli. Ya, untuk yang sudah belajar bahasa Arab tahu di sana ada apa? Ada lam al-amr, ya, lam perintah, yang jika masuk ke dalam fi'il mudhari, maka fi'il mudhari ini akan bermakna apa? Perintah. Ya, maka bersolawatlah maknanya. Ya, fal yusalli alayya. Siapa yang mendengar namaku disebut, maka bersolawatlah kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zahirul amr al-wujub bidalil qawlihi fil hadits al-akhar al-bakhil man dzukirtu indah wa lam yusalli alayya. Ya.
Dan ada dalil yang lain dari hadis yang lain yang menunjukkan akan wajibnya bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Al-bakhil, ya orang yang bakhil, man dzukirtu indah, siapa yang ketika mendengar namaku disebut falam yusalli alayya, tetapi dia tidak bersolawat kepadaku, ya, maka ini penyematan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah keburukan bakhil, ya. Seorang yang bakhil, seorang yang pelit. Ternyata orang yang pelit bukan orang yang nggak mau memberi, ya, tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bakhil diantaranya, ya, adalah mereka yang ketika disebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak mau bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Maka ini merupakan dalil akan wajibnya untuk selalu senantiasa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan ini pun termasuk di antara hadis-hadis yang sahih. Baik. Kemudian selanjutnya, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, "Inna lillahi malaikatan sayyahina yablughuni an ummati as-salam." Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, dan ini pun termasuk hadis yang sahih. Masya Allah, ya. Perhatikan di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan beberapa malaikat sayyahin yang dia berkeliling-keliling. Mereka ini para malaikat ini berkeliling-keliling. Ya, apa tugas mereka? Mereka mencari orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya bulughuni an ummati. Kemudian disampaikan salawat tersebut kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disampaikan salawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh para malaikat ini. Sehingga berdasarkan kepada hadis ini ada salah satu pengecualian, ya, di mana hukum asalnya seorang yang telah meninggal, yang mana diantaranya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak memiliki alaqah, tidak memiliki ikatan apapun dengan mereka yang masih hidup. Ya, baik. Rasulullah SAW tidak akan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan manusia zaman sekarang ini. Baik. Sehingga kedustaan dan perbuatan yang sangat-sangat lancang kepada Nabi SAW, mereka yang mengatakan Nabi hadir di majelis saya di hari ini. Baik. Ya. Ini merupakan perbuatan yang sangat lancang. Bukan cuma kepada Rasulullah, tapi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia mendustakan Al-Quran, mendustakan banyak hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW di mana posisi beliau sekarang? Ya, beliau di alam barzakh. Di alam barzakh, di satu tempat yang begitu tinggi yang disebut dengan Rafiqul A'la, yang dikisahkan tempat tersebut sangat-sangat indah, ya, di atas tempatnya para syuhada. Baik, beliau berada di sana sekarang. Baik. Dan dalil bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin, ya, ruhnya gentayangan ke sana sini. Baik, beberapa waktu lalu pernah saya dengar ada orang mengatakan saya bertemu dengan Nabi diangkut, katanya. La ilaha illallah. Begitu tidak sopannya manusia ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu lancangnya dia berani mengucapkan hal-hal seperti ini, dan begitu lancangnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul la ya'lamul ghaiba man fis samawati wa man fil ard illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang tahu perkara yang gaib, siapapun dari kalangan penduduk langit, penduduk bumi, kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang perkara-perkara yang gaib. Ada orang ngaku tahu perkara gaib zaman sekarang, artinya dia mendudukan posisi dirinya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kufur. Ini merupakan kesyirikan yang sangat-sangat berbahaya. Mau dia ngaku dirinya adalah kiai, mau dia ngaku dirinya ustaz, ajengan, ya, mus-musan atau apapun itu, habib sekalipun, ya, ngaku tahu perkara gaib, kafir. Ya, kafir dia. Ini berbahaya sekali. Ya, maka sebagai seorang muslim jangan sampai kita tertipu, ya, dengan dakwah-dakwah manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab di zaman-zaman sekarang.
Ya, mereka nggak pernah baca Quran, mereka nggak pernah mempelajari Al-Quran, sehingga nggak tahu ayat-ayat seperti tadi. Allah tegaskan dalam Al-Quran, nggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ada orang-orang ngaku tahu perkara gaib. Ya, ini bukan main-main. Pembodohan bagi kaum muslimin, penipuan demi penipuan terjadi. Ya, bahkan perbuatan-perbuatan yang tadi sangat-sangat tidak sesuai dengan norma-norma agama dilakukan dengan atas nama tahu hal gaib. Ya, ini parah sekali terjadi di tengah-tengah manusia. Ya. Maka harus kita yakini, dan Nabi SAW menyebutkan ketika beliau di Telaga Al-Haud, pernah kita bahas dulu. Ketika di Telaga Al-Haud mau memberikan minuman kepada sebagian umatnya, apa kata malaikat yang berkata kepada beliau, ya Muhammad, innaka ma tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya Muhammad, engkau tidak tahu, kata malaikat itu, orang-orang yang akan kau beri minum itu setelah engkau tiada, sepeninggal engkau tiada, mereka mengada-ngadakan ajaran yang baru di dalam agama. Ya, sehingga Allah melarang engkau untuk memberinya minuman. Ini menunjukkan apa? Rasulullah nggak tahu tentang perkara-perkara yang terjadi zaman sekarang ini. Kalau ruhnya gentayangan ke sana kemari, pasti tahu siapa saja di antara umat yang berbuat kebid'ahan, ya, mereka yang mengada-ngadakan ajaran yang baru dari agama Islam yang mengganti ajaran Nabi SAW, beliau pasti tahu. Tapi buktinya nanti akan ada umatnya yang tidak diketahui oleh Nabi, yang mereka mengganti-ganti ajaran Nabi SAW. Ya, sehingga jelas ya, nggak ada, jangan percaya kepada orang-orang yang mengaku ya di majelisnya dihadiri Rasulullah, ya yang melihat Nabi dan begini dan begitu, nggak ada. Tidak ada hubungan antara Nabi SAW dengan apa? Dengan orang yang masih hidup zaman sekarang. Kecuali ya, apa hubungannya? Ini tadi yang tadi disampaikan. Dimana kalau seseorang bersalawat kepada Nabi SAW, akan ada para malaikat yang menyampaikan salawat tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu saja. Ya. Sampai di situ saja dalil menjelaskan kepada kita tentang hubungan ya orang yang masih hidup kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Maka itu diantara keutamaan orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian masih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Ya, hadis ini riwayat Tirmidzi dan yang selainnya, ya, dan ini merupakan hadis yang hasan. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling utama, ya, yang paling dekat dengan diriku di hari kiamat nanti, aktsaruhum alayya salatan, adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepada diriku. Ya, hadis ini hadis yang hasan sebagaimana tadi kita sebutkan ya. Baik, ya, ini menunjukkan sekali lagi tentang apa? Tentang disunahkannya atau besarnya keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu kathratus shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah. Dan di antara yang disunnahkan adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika di hari Jumat kemarin ya kemarin di hari Jumat. Maka kadang-kadang khatib Jumat mengingatkan yang tentang hal ini. Itu pun termasuk di antara kebaikan para ulama. Mereka seringkali dalam khutbah-khutbahnya menyampaikan tentang keutamaan atau mengingatkan untuk banyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Ya. Di hadis Aus bin Aus, berdasarkan kepada sebuah hadis dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayamikum yaumal jumu'ah, di antara hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari ini diciptakan Adam. Wa fihi qubid, di hari ini pula dimatikan. Ya, gitu ada. Wa fihi nafkhah, ya, dan di hari ini akan ditiupkan nanti sangkakala, ya, didirikan hari kiamat di hari Jumat. Wa fihi sa'qah, ya, di hari itu pula manusia akan semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Fa'akthiru alayya minas shalah fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka perbanyaklah oleh kalian untuk bersolawat kepadaku di hari tersebut, karena sesungguhnya solawat kalian akan disampaikan kepada diriku. Ya.
Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad umirtuka wa qad aramta. Ya. Para sahabat bertanya, ya, sahabat saja bertanya seperti ini, perhatikan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana bisa disampaikan salawat kami kepada engkau, ya, sedangkan engkau telah tiada, sedangkan engkau sudah mati, ya. Tadi menunjukkan apa? Sahabat itu punya fitrah bagus, orang meninggal ya tidak akan sampai, ya, tidak akan mendengar orang yang masih hidup. Ya, baik, dan itu keyakinannya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, harus diketahui. Ini fitrah yang benar. Fitrah kita akan mengatakan demikian, ya, orang sudah meninggal, ya, maka mereka tidak akan mendengar orang yang masih hidup. Baik, sehingga kalau kita salah kaprah ziarah kubur, ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin zaman sekarang, ziarah kubur itu menjadi ajang apa? Ajang kangen-kangenan, ya, sama orang yang sudah meninggalkan kita, iya enggak? Seringnya kan begitu. Kemudian ngomong sama yang dikubur kita, ya, kemudian berbicara begini begitu dan lain sebagainya. Ketahuilah mereka tidak berada di kuburan, ya. Yang berada di kuburan itu apa? Jasadnya, yang itu pun mungkin sudah hancur. Baik. Mereka sedang berada di alam barzakh. Memang ziarah kubur itu diperintahkan oleh Nabi. Baik. Tujuannya apa? Fa'innahu tudzakirul maut, kata Rasulullah. Karena ziarah kubur itu membuat kita ingat bahwasanya kita akan mati. Ya. Bukan untuk kangen-kangenan sama orang tua misalnya, atau sama siapapun yang sudah meninggalkan kita. Bukan. Agar kita ingat bahwasanya kita akan mati. Dan salah satu yang disyariatkan pula yaitu mendoakan. Ya, doakan orang yang ada di alam kubur. Baik. Jadi kita ingat ini makam orang tua kita. Mari kita berdoa untuknya, ya. Kita doakan agar Allah SWT mengampuni dosanya, melimpahkan rahmatnya dan seterusnya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu yang kita bacakan. Baik, ya. Bukan justru kita meminta kepadanya, berbicara kepadanya seakan-akan dia masih mendengar. Maka ini tidak terjadi, kok sekali. Ya. Ini semua satu hal yang tidak terjadi. Baik. Sekalipun ada sedikit khilaf tentang perkara ini di antara para ulama, ya, ada yang mengatakan berdasarkan kepada keumuman hadis ketika manusia meninggalkan alam kubur, maka langkah-langkah kaki mereka akan terdengar oleh jasadnya. Ya, mungkin jasad masih bisa mendengar, tetapi ruhnya sudah berbeda. Ruhnya sudah tidak ada di sana. Ya, ruhnya sudah berada di alam kubur, bukan di kuburan. Ingat, kuburan, alam kubur itu dua tempat yang berbeda. Ya. Baik. Adapun ada kekhususan bagi siapa? Bagi Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Dimana kalau kita bersolawat, hadis yang tadi kita sebutkan, ya, akan ada malaikat yang membawa berita kepada Rasulullah bahwasanya si fulan dari kalangan umatmu bersolawat kepada dirinya. Baik. Ya, dan para sahabat di sini bertanya, bagaimana dengan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Engkau sudah tiada tapi engkau masih bisa mendengar salawat. Baik, maka Rasulullah menjelaskan untuk penekanan saja, di mana kata beliau apa di sini? Ya, baik. Faqala inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad-jasad mereka para nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya apa? Jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang itu masih utuh. Ya. Jasad Nabi sampai sekarang itu masih utuh. Sebabnya apa? Hadis ini kata Nabi, semua nabi mereka utuh. Kedua apa? Di antara yang jasadnya tidak akan hancur, para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nabi mati syahid tidak? Apakah Rasulullah mati syahid? Mati syahid. Ya. Baik. Kenapa beliau mati syahid? Beliau itu meninggal di antara sebabnya, ya, selain sudah memang ajal, ya. Tapi sebab beliau meninggal itu adalah beliau diracun oleh wanita Yahudi. Ya, ada sebuah riwayat yang mengatakan semenjak beliau diracun oleh wanita Yahudi, kesehatannya terus menurun. Ya, kesehatannya terus menurun sampai beliau meninggal. Baik, ya, itulah. Jadi meninggalnya beliau itu dibunuh sehingga beliau mendapatkan keutamaan seorang yang mati syahid, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mungkin Bapak sekalian pernah melihat berita, ya, pernah di tahun-tahun dahulu sebelum masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, ya, sempat pernah ada beberapa percobaan untuk mencuri jasad Rasulullah oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasr. Menunjukkan
juga mereka itu yakin bahwasanya jasad Nabi itu masih ada, masih utuh ya, tidak hancur. Dan beberapa orang-orang kafir dari kalangan Syiah, Rafidhah dan lain sebagainya pernah melakukan beberapa usaha-usaha untuk pencurian jasad Nabi kita Muhammad SAW ya. Menunjukkan apa, mereka yakin bahwasanya jasad Nabi itu apa? Masih utuh. Ya, masih utuh. Ya, maka itu jasadnya pada Nabi. Ya, sehingga ya, salawat kita akan sampai kepada ruhnya dan kepada jasadnya. Ya, salawat kita akan sampai kepada ruhnya dan kepada jasad dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, hadis adalah hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang selainnya. Baik, selanjutnya amma sifatu shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa warada fi Muslim bi sanadihi an Ibnu Mas'ud al-Ansari. Adapun sirah, bentuk salawat kepada Nabi, lafadznya ya, lafaz salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu datang di dalam Sahih Muslim dengan sanad yang sampai kepada Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad, amarna Allah an nusalli 'alaika ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli 'alaik?" Baik. Kata Abu Mas'ud, Rasulullah pernah mendatangi kami ketika kami sedang duduk bersama dengan Sa'ad bin Ubadah. Maka berkata kepada beliau Bashir bin Sa'ad, "Ya Rasulullah, Allah memerintahkan kepada kami untuk bersalawat kepadamu. Ya, maka bagaimana cara kami bersalawat kepadamu?" Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Maka Rasulullah tidak langsung menjawab ketika itu. Beliau diam. Ya. Sampai-sampai para sahabat berandai-andai kalau saja kami tidak bertanya. Jadi ini ada para sahabat ya. Di antara ada para sahabat yang tinggal di Madinah. Jadi mereka itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak banyak bertanya. Ya, mereka itu diperintahkan oleh Nabi untuk tidak banyak bertanya. Mereka bertanya ketika memang betul-betul dibutuhkan. Ya, ini ada para sahabat. Baik, kecuali sahabat yang enggak tinggal di Madinah. Ya, seperti ada sahabat Wa'il ya. Ada beberapa sahabat-sahabat yang orang Romawi, yang orang Persia, yang orang-orang di luar Arab ya. Mereka masuk Islam, datang ke Madinah, belajar, mereka tinggal cuma setahun, cuma 2 tahun. Ada sahabat-sahabat yang seperti itu ya. Nah, kalau mereka ini diizinkan. Mereka ini diizinkan untuk banyak bertanya supaya ketika pulang bisa berdakwah di kaumnya. Adapun para sahabat yang tinggal di Madinah, mereka tidak diizinkan untuk banyak bertanya. Ya, karena dikhawatirkan kata Nabi akan ada syariat yang baru yang sebetulnya berat bagi kalian. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ikuti saja perjalanan hidup bersamaku. Ya, nanti kalian amalkan apa yang aku contohkan. Ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, ketika ada sahabat bertanya seperti tadi, kemudian Nabi diam, sahabat ini malu dan mereka merasa nggak enak. Ya, aduh Nabi diam. Seandainya saja kata mereka, kami nggak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena nggak enak kepada Rasulullah karena beliau diam. Ya, ini ada para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah beliau setelah diam cukup lama beliau menjawab. Kata beliau, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalam kama qad alimtum. Ya, adapun salam sebagaimana kalian sudah ketahui. Salam itu adalah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan itu. Baik. Jadi 2 ini. Salawat kepada Nabi ada 2 yang disyariatkan. Cuman 2 ini para jemaah sekalian. Ya. Salawat apa? Salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika kapan? Tasyahud, tahiyat akhir. Ya. Itu salawat yang kita baca kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah salawat yang sering kita sebutkan, sallallahu alaihi wasallam, yaitu salawat dan taslim. Ya. Adapun selain kedua bentuk salawat ini, maka tidak ada dalil sama sekali dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya.
Dan itu tidak dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sholawat itu apa? Ibadah. Kalau ibadah bagaimana? Harus ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada sholawat macam-macam ya. Zaman sekarang orang-orang mengatakan yang kadang-kadang beberapa makna yang terkandung di dalamnya itu ada kekufuran-kekufuran. Ya, menjadikan Nabi sebagai apa? Obat hati ya dan lain sebagainya, itu nggak pernah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya perkara-perkara seperti ini diada-adakan ya, dan itu perkara yang hendaknya kita menghindari. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya pakai petunjuk Nabi saja. Baik. Ya, maka inilah rangkaian-rangkaian dari apa? Dari keutamaan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana banyak hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu bahkan yang tentang keutamaan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara angka, ya, maka angka yang muncul dari hadis-hadis yang sahih hanya 10 kali lipat saja. Ya, walaupun sangat mungkin bagi Allah untuk mengkali lipatkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada keumuman dalil. Ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsira. Satu kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tak terhingga. Keumuman hadis. Adapun penyebutan angka-angka yang lain, ya banyak. Kalau kita lihat para ikhwan ya, antum bolehlah searching itu di Google. Hadis-hadis dhaif tentang sholawat banyak sekali. Ya. Sama dengan 70.000 kali ini, sama dengan seperti ini, seperti itu. Maka itu semua adalah hadis-hadis yang lemah. Ya. Itu semua adalah hadis-hadis yang lemah. Baik. Maka hendaknya seseorang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak diajarkan ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini rentan ya, orang-orang zaman sekarang banyak mengatakan sholawat dengan penamaan-penamaan yang baru, sholawat ini, sholawat itu, sholawat begini, sholawat begitu. Tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sayang, ini adalah amalan soleh, ini adalah amalan besar. Ya, kalau kita membumbuinya dengan perkara yang tidak diajarkan, ya akan sangat berbahaya bagi kita. Baik, ya maka dari itu sekali lagi ini merupakan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk di antara apa? Nutrisi bagi hati kita. Maka hendaknya seorang Muslim yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang dicontohkan. Ya itu tadi ada 2 sholawat yang biasa kita ucapkan, ya seperti ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya atau kita tambahkan sallallahu alaihi wa ala alihi. Ya, sallallahu, semoga Allah berselawat kepadanya dan kepada keluarganya, itu maknanya. Wasallam, semoga Allah melimpahkan keselamatan. Baik. Kemudian salawat apa? Salawat Ibrahimiyah. Ya Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berselawatlah kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau berselawat kepada Ibrahim. Ya, wa barik ala Muhammad, berkahilah Muhammad kama barakta ala Ibrahim sebagaimana engkau memberkahi Ibrahim. Ya. Taib fil alamin innaka hamidun majid, sesungguhnya engkau taib hamidun majid, ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, maka itulah ya pembahasan kita tentang keutamaan memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga kita dari setiap perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan di dalam syariat ya yang berkaitan dengan sholawat. Ya, Allah alam. Anak pun melihat ya salah satu fenomena sebagian kaum muslimin mengatakan sholawatin aja dulu ya ketika pengen barang gitu, mau beli barang terus dia mengatakan sholawatin aja. Ini dari mana ini? Ya, kadang-kadang bertanya-tanya ini apakah ada dalilnya, syariatnya, ya, ya, dan itu tidak pernah masyhur di tengah-tengah para ulama. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ini rentan sekali ketika seseorang bersalawat, ya, ketika meminta sesuatu, menginginkan sesuatu, ya, rentan justru dia menginginkannya, mintanya kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berbahaya. Sebagaimana tidak disyariatkannya bersalawat ketika apa? Menyembelih, ya hati-hati. Menyembelih ibadah. Kalau ibadah harus ada tuntunan. Baik.
Tidak diperintahkan di dalam menyembelih untuk apa? Untuk bersolawat kepada Nabi. Bahkan para ulama memperingatkan jangan solawat ketika menyembelih. Kenapa? Karena menyembelih itu kita mempersembahkan sembelihan kita. Ya, kalau kita mempersembahkan sesuatu hanya boleh kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dikhawatirkan. Ya, ketika kita menyembelih, menyebut nama Nabi, bersolawat kepada Nabi, muncul di dalam hati kita. Ya, ini pun untuk engkau wahai Rasulullah. Syirik sudah. Ya, terjatuh ke dalam kekufuran dan itu berbahaya. Ya, maka cukup kalau menyembelih apa? Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Ya, maka itu yang disyariatkan ketika kita menyembelih. Baik. Maka ini pembahasan kita insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat ya para jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ya keistiqomahan untuk bisa menjalankan setiap ajaran Nabi kita Muhammad dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mangga sebelum ditutup barangkali ada yang bertanya apa? Silakan. Mangga. Masya Allah. Baik. Kalau kenapa? Maka ini yang diajarkan. Ini yang diajarkan, itu yang pasti. Ya, yang pastinya ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah memerintahkan dengan kalimat tadi. Setelah Rasulullah lama tuh ya diam, kata Rasulullah, "Faqulu," maka ucapkanlah, "Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid," dan seterusnya. Baik. Ya, maka jujur saja saya pribadi belum pernah mendapatkan penjelasan langsung ya dari para ulama atau pernah baca apa tujuannya. Tetapi kalau secara zahir kita ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam beliau itu memiliki keutamaan yang cukup besar. Ya. Salah satu keutamaan yang paling besarnya apa? Beliau itu keturunan-keturunannya menjadi nabi. Ya. Termasuk siapa? Nabi kita Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Ismail, jalur Nabi Ismail. Dari jalur Ishak, maka itu pun menjadi nabi. Ya, yang selanjutnya menjadi nabi di Bani Israel ya, di daerah Palestina, Damaskus dan seterusnya. Adapun Rasulullah sendiri ya, beliau dari Nabi Ismail, di mana Nabi Ibrahim berhijrah ke Makkah dan banyak keutamaannya. Beliau mendirikan Ka'bah, bukan membangun dari awal, tetapi mendirikan bangunan fondasi yang sudah ada ya, dan seterusnya. Ya, dan keutamanya besar. Sehingga barokah yang muncul dari seorang Nabi Ibrahim begitu besar. Barokah yang datang dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu begitu besar, sehingga barokah yang didapat oleh Nabi, Allah pun ingin itu didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berdoa dengan menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mungkin keutamaannya seperti itu Bapak. Ya, tetapi wallah alam saya sendiri belum pernah dapat penjelasan langsung dari para ulama atau bagaimana ya kenapa yang disebutnya Nabi Ibrahim. Ya, kalau secara keumuman memang keutamanya sangat besar Nabi Ibrahim. Ya, tetapi tetap keutamaan Nabi kita lebih besar. Ya, Rasulullah nanti akan menjadi pemimpin. Rasulullah satu-satunya yang pertama kali diizinkan memberi syafaat dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada sebagian yang kalau di tahiyat itu pakai sayyidina gitu kan. Nah, itu penjelasannya apa? Maka penambahan sayyidina ini berarti penambahan dari riwayat yang ada. Iya. Berarti ini merupakan penambahan dari riwayat yang ada. Ketika ada penambahan maka kita butuh kepada dalil. Ya. Ketika memang tidak ada dalil yang kuat, ya maka kita tidak mengamalkannya. Sebagian ulama memang ada yang berijtihad ya, karena sebagai sayyid memang betul Rasulullah sayyid. Rasulullah itu adalah seorang sayyid itu artinya pemimpin. Ya, sebagaimana kata beliau, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah." Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam di hari kiamat nanti. Ya. Maka berdasarkan kepada hal tersebut jadi tambahlah sayyidina. Ya. Wallahu a'lam, yang lebih kuat tentang perkara ini maka kita lebih baik mencukupkan berdasarkan kepada dalil yang ada. Ya. Di mana dalilnya tadi disebutkan dalam hadis yang sahih tadi ya. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah tidak menambahkan sayyidina di sana. Tidak ada yang mengatakan sayyidina, langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ini yang lebih selamat. Ini yang lebih selamat dari perselisihan pendapat para ulama. Ya, karena kita akan mengucapkan sholawat persis plak ketiplak gitu ya.
sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Silakan. Manusia sudah meninggal kan sekarang hidup di alam barzakh. Ketika saat itu mati lagi, jadi berapa kali kita mati? Iya. Ketika kan manusia yang meninggal sekarang hidup di seluruhnya hidup di alam barzakh. Apakah ketika hidup sangkakala kemudian dimatikan lagi? Terus gimana? Oh enggak dimatikan lagi, tapi dikembalikan. Ya, jasadnya dikembalikan utuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pada alim nama tanqusul abdu minhum, aku tahu apa yang dikurangi oleh bumi dari setiap jasad, kata Allah. Nah, Allah kembalikan semuanya. Baik, dikembalikan kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana aku pertama kali menciptakan makhluk, aku kembalikan itu semua. Baik. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasad. Itu ketika dibangkitkan. Ketika hidup sangkakala, apakah yang di alam barzakh itu mengalami keguncangan itu? Enggak. Tidak. Ya, mereka tidak mengalami. Mereka mengalami pengalaman yang ada di alam barzakh saja. Supaya dapat nikmat kubur, tidak mengalami Goncangan itu enggak. Ya. Mereka tiba-tiba dibangkitkan. Makanya kan ketika bangkit, apa yang dilakukan mereka? Lari ke sana sini, bingung. Kok tiba-tiba hidup lagi, kok balik lagi ke jasad gitu. Jasad saya kok ini lagi, bingung. Ya lari ke sana kemari. Ka'annahum jaradun muntasyir, kata Allah. Seakan-akan belalang yang terbang ke sana kemari karena kebingungan, betul-betul bingung ya. Tapi baru setelah lama-kelamaan sadar akhirnya mereka mendengar arahan untuk berkumpul di satu tempat. Mulai orang-orang muslim mulai senyum-senyum, ya, mulai bergembira, mulai tenang. Oh iya, ini sudah pada mahsyar, bentar lagi kita akan bertemu Allah dan seterusnya. Tapi gak bentar lagi, masih lama itu ya. Puluhan ribu tahun. Tapi orang-orang kafir mengatakan apa? Hada yaumun asir, ini merupakan hari yang berat. Kata orang kafir, ini berat. Ya, mereka jalan dengan wajahnya, mereka ya banyak keadaan. Ya. Jadi itu. Nah, apakah manusia akan mati lagi? Taib akan mati lagi. Mereka yang masuk neraka. Tapi orang Islam gitu ya, Muslim beriman masuk neraka, ketika diangkat oleh Allah dari neraka itu dimatikan. Ada riwayat mengatakan demikian. Mereka dimatikan dulu supaya apa? Supaya lupa sama semua adab neraka. Ya, dimasukkan ke sungai Hayah, Nahrul Hayah, sungai kehidupan itu. Kemudian muncul lagi, tumbuh lagi dari sungai tersebut, hidup lagi. Ya. Jadi hidup dalam kondisi sudah utuh lagi, tubuhnya enggak lagi hancur, enggak ada luka-luka bekas disiksa di neraka. Jadi normal lagi gitu ya, dan lupa semua adab-adab neraka. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada riwayat yang mengatakan demikian, disebutkan dalam oleh Ibnu Katsir ya dalam beberapa tafsir tentang ayat-ayat neraka. Seperti itu. Ya, Allah Ta'ala. Adapun secara keumuman, setelah manusia masuk surga, ahli surganya masuk neraka, ahli nerakanya, maka Allah mendatangkan kematian dalam bentuk kambing kemudian disembelih oleh Allah. Ya, setelah itu tidak ada lagi kematian, ya semuanya hidup kekal abadi. Ahli surga kekal abadi, ahli neraka pun kekal abadi. Baik. Ya. Enggak, untuk ada bersalawat, apakah diperbolehkan untuk berbarengan diacarakan salawatan seperti itu, Ustaz? Itu tidak diajarkan oleh Nabi. Ya, permasalahan tersebut itu salah satu yang nggak pernah gitu Rasulullah atau ada riwayat sahabat kumpul bareng gitu kemudian salawatan mereka kepada Rasulullah, ya mengucapkan hal seperti ini, maka itu salah satu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Sedangkan berwalimah, ya berpesta itu merupakan ibadah. Ya. Kalau bukan ibadah oleh Nabi SAW itu tidak akan dihapuskan. Jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah, orang Madinah itu punya pestanya, ternyata punya hari raya mereka itu. Kata Nabi, hilangkan itu semua. Ganti hanya dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, kata Rasulullah begitu ketika datang ke Madinah. Ya, artinya apa? Membuat acara, membuat walimah, ya dan lain sebagainya itu butuh kepada dalil. Ya, butuh kepada dalil. Maka acara-acara seperti itu acara sholawatan dan lain sebagainya termasuk acara yang tidak dicontoh oleh Rasulullah dan tidak pernah ada riwayat ya Nabi bareng-bareng gitu ya mengumpulkan sahabat kemudian sama-sama bersolawat, tidak pernah. Yang ada Rasulullah mengumpulkan seperti ini kita berkumpul sekarang ya di masjid, setelah sholat beliau
menghadap kepada para sahabat, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi sholawat itu jangan sampai kita membatasi. Kalau gitu kadang-kadang sebagian orang mereka akan sholawatan hanya ketika ada acara sholawatan. Sudahlah sholawatnya juga sholawat yang gak disyariatkan gitu ya kadang-kadang ya. Ada sholawat ini, sholawat itu. Tapi demikian pun acaranya bukan acara yang disyariatkan. Ya. Tapi ya, alangkah baiknya sebagaimana kata Imam Malik menyederhanakan ibadah sesuai dengan tuntunan itu jauh lebih baik daripada kita beribadah dengan banyak ibadah tetapi itu tidak sesuai dengan tuntunan. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Terakhir apa ya? Enggak. Ustaz, mengenai Anas bin Malik kan. Nah, Kata Anas bin Malik, saya selama 10 tahun membantu di rumah tangga Rasul, belum pernah mendengar kata-kata kasar, membentak, piring terbang, bakiat melayang. Beliau menjahit bajunya sendiri, menjahit sendalnya yang rusak, tidak pernah mencela. Beliau selalu menghargai pembantunya. Pertanyaannya, kalau kita bersikap semena-mena kepada pembantu kita, berdosa atau tidak? Kalau bersikap semena-mena kepada siapapun, termasuk kepada hewan saja nggak boleh, apalagi kepada pembantu yang masih hidup gitu ya, apa nggak berdosa, jelas berdosa, nggak boleh. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baru, mau Pak satu lagi. Ada mahir zain yang buat bagian Ahmad tadi yang alami gitu. Seperti itu ada keutamaannya atau enggak? Baik, saya nggak tahu ya makanya seperti apa. Tapi yang pasti berhati-hati kita dengan yang namanya alat musik. Alat musik itu sesuatu yang kata Nabi itu merupakan serulingnya syaitan. Ya, itu merupakan syaitan yang dianggap seakan-akan baik. Dari semua ulama yang memperbolehkan alat musik itu hanya satu saja, Ibnu Hazm. Ya. Imam yang 4, kemudian Imam Bukhari, Muslim sudah pasti semuanya mengharamkan yang namanya musik, mengharamkan namanya alat musik, dan itu sangat-sangat berbahaya. Termasuk kalau isinya yang bagus, kalau ditambahi alat musik jadi jelek, gitu ya. Dan kadang-kadang itu tadi, kadang-kadang beberapa lafaz-lafaz itu berlebihan, ya lafaz-lafaz berlebihan. Kalau yang saya tahu tentang Mahir Zain ini baru-baru ini terjadi dan itu dikecam sekali oleh ulama-ulama di Saudi ketika dia berdiri di depan Masjid Nabawi, kemudian membuat lampu di situ. Ya, dia difotoin sama perempuan-perempuan yang ketika itu ada banyak selfie bareng-bareng. Itu dikecam sekali. Ya, perbuatan dia saya katakan dikecam sekali. Satu perbuatan yang sangat tidak beradab kepada Masjid Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat musik di sana ya dan seterusnya ya. Dan itu sangat-sangat kita cemburu ya, hati kita merasa sakit diperlakukan demikian Masjid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Baik Bapak, cukup ya insyaallah ya Pak. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Berselawat itu boleh dalam hati atau harus dilepaskan? Sholawat termasuk zikir. Ya termasuk zikir, maka zikir yang lebih afdal, lebih selamat kita ucapkan. Kecuali di tempat-tempat yang nggak boleh seperti di toilet di mana maka kita nggak bersolawat. Baru mangga silakan. Ini kan Islam itu kan mungkin simpel ya. Kita ada contohnya kebijakan, ada contohnya kebijakan. Tapi kenapa ada yang mudah menerimanya gitu? Oke, kita terima. Ada yang enggak, pengen Kata Allah SWT, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Aku jadikan sebagian kalian sebagai fitnah bagi yang lain, sebagai ujian bagi yang lain. Atas firman, apakah kalian mampu bersabar? Bersabar. Ya, kita bersabar kepada sebagian saudara-saudara kita yang masih belum bisa menerima tentang syariat ini. Ya, karena memang gak bisa dipungkiri kaum muslimin di negeri kita itu mereka sudah terlalu terbiasa dengan penambahan-penambahan syariat yang bukan berasal dari Nabi. Ya, mereka sudah terlalu mengakar, mendarah daging, ya, sehingga berat meninggalkan perkara-perkara yang tidak diperbolehkan dalam syariat
Ya, dan mereka menganggap itu baik, ini ada baiknya segala macam ada baiknya. Kalau ada baiknya, Khamar pun ada baiknya. Ya. Kalau mengatakan ini ada baiknya, Khamar ada baiknya, judi ada baiknya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Tetapi kata Allah, wa ithmuhuma akbar min nafihima. Ya. Dan tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya, banyak. Baik. Dan kalau seandainya kita merubah-rubah ajaran Nabi itu terlalu berbahaya. Itu berarti kita menuduh Nabi tidak benar, menuduh Nabi menyembunyikan, ya seakan-akan demikian gitu. Nah, jadi kenapa? Itu ujian dari Allah. Ya, dan terkadang yang kita dapati kita pun diperangi kan, peperangan yang habis-habisan gitu ya, oleh orang-orang yang merasa terganggu dalam hal tersebut. Belum lagi urusan-urusan duniawi. Ya, subhanallah. Kalau udah berbicara seperti itu ngeri ya. Acara-acara sholawatan itu Bapak-bapak tahu sendirilah mungkin ya. Mereka itu harus bayar si ustadz yang datang hanya sekedar nyanyi-nyanyi gitu. Itu bayarannya besar sekali padahal cuma hanya beberapa menit saja. Dan satu malam mereka bisa beberapa majelis. Ya. Kebayang sekarang ada ustadz yang mengatakan itu haram. Kebayang sahabat sekalian? Ya. Mereka merasa terganggu dengan hal tersebut. Ya. Mereka merasa ada sesuatu yang terganggu, padahal kita tidak bermaksud apa-apa, kita tidak masalah rezeki, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan seperti itu gitu ya. Tetapi ya ini yang menjadi yang terlihat sekarang ya, salah satu perkara yang cukup disayangkan ya oleh para kiai, oleh siapapun itu ya, mereka hendaknya benar-benar kuat gitu ya dalam memegang agamanya, jangan sampai justru malah mencampur adukan dengan perkara-perkara seperti tadi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Dan mereka masih saudara kita, ya. Mereka semua masih saudara kita. Kita harus mencintai mereka, ya. Dan kita pun memperingatkan mereka dari perbuatan-perbuatan seperti ini karena rasa cinta kita, bukan kebencian, ya. Bukan karena ketidaksukaan. Justru kita mencintai mereka. Kalau kita mati gara-gara membela mereka, mati kita bagaimana? Syahid, ya. Karena mereka masih muslim, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemungkaran datang dari siapapun harus kita ingkari. Ya. Harus kita ingatkan dan kita bersabar. Kita bersabar menghadapi setiap kemungkaran yang ada. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya Bapak-bapak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ini tidak bisa panjang-panjang dan lama-lama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya untuk selalu senantiasa bisa mengamalkan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.